Bapak Ibu, saudaraku yang kekasih, dalam nama Yesus Tuhan kita. Minggu Palmarum itulah minggu terakhir sebelum kita tiba pada perayaan penting akan karya Yesus yang menebus kita dari segala dosa-dosa kita. Minggu Palmarum bagi orang Israel dahulu merupakan rangkaian perayaan Paskah di Yerusalem. Dan konteks firman yang kita baca ini juga adalah bagian dari perjalanan Yesus Kristus menuju Yerusalem, meskipun sudah tersedia salib di sana yang akan menantikan Tuhan Yesus disalibkan di bukit Golgota. Saya sendiri membayangkan seperti ini. Kalau di depan kita sudah tahu ada mara bahaya besar, pastilah kita tidak akan pergi ke sana. Pastilah kita mengurung niat kita. Atau sedapat-dapatnya tidak akan pergi ke sana untuk sementara waktu, menunggu mara bahaya itu terlewat dari hidup kita. Tapi berbeda dengan Yesus. Meski salib sudah menantikan dia di Yerusalem, namun Yesus tidak pernah menghentikan langkahnya. Dia tidak pernah merubah jalan lain, tetapi dia terus menyongsong salib itu. Sebab tanpa dia menyongsong salib itu, kita tidak akan ada di gereja ini merayakan Kristus yang menjadi juru selamat dalam hidup kita. Apalagi waktu itu Israel masih tengah dijajah oleh pemerintah Roma. Mereka sebetulnya begitu was-was bagaimana tiba di Yerusalem. Sebab orang Israel juga menanti-nantikan Yesus, tetapi dengan persepsi yang salah. Mereka mengeluh-elukan Yesus, sebetulnya belumlah karena mereka sudah percaya dan menerimanya sebagai Tuhan, tetapi lebih kepada kepentingan politik. Agar Yesus yang memiliki kuasa yang hebat itu kiranya melepaskan Israel dari penjajahan Roma, sehingga mereka tidak lagi diperbudak oleh bangsa Rom. Saudaraku yang kekasih, Kristus meluruskan. Memang dia datang untuk membawa kemerdekaan bagi orang Israel, tetapi bukan kemerdekaan dari penjajah Roma, bukan dari penjajahan politis, tetapi dari penjajahan dosa-dosa yang telah memperbudak hidup mereka, sehingga mereka merdeka, beroleh keselamatan yang sejati dengan darah Yesus yang akan tertumpah di bukit Golgota. Inilah kadang-kadang pergumulan kita kepada orang Israel yang kadang-kadang kita analogikan diri kita. Yesus datang sebagai juru selamat, tapi mereka pengen menjadikannya sebagai Mesias politik. Apakah ini mungkin ada kaitannya dengan bangsa Israel yang begitu lama waktunya, beribu-ribu tahun telah dipanggil oleh Tuhan sebagai umatnya? Waktu itu saya kira bangsa Indonesia belum lahir, tetapi Indonesia yang belum lahir itu malah lebih dahulu merdeka dari bangsa Israel.
Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Minggu Palmarum ini memanggil kita turut berpalmarum, bermare-mare dalam bahasa Batak, menyongsong Yesus, tetapi bukan lagi sebagai Mesias politik, tetapi juru selamat yang sejati dalam hidup kita. Kita simak kembali saudaraku yang kekasih ayat 2 sampai ayat 3. Kata Yesus kepada muridnya, "Pergilah ke kampung yang di depanmu itu, dan di situ kamu akan segera menemukan seekor keledai betina tertambat dan anaknya ada dekatnya. Lepaskanlah keledai itu dan bawalah keduanya kepadaku. Dan jikalau ada orang yang menegur kamu, katakanlah Tuhan memerlukannya. Ia akan segera mengembalikan." Saudaraku yang kekasih, Matius tidak menulis siapa nama murid itu. Murid itu adalah anonim. Tetapi hebatnya, meski anonim, mereka melakukan perintah Tuhan Yesus. Bukankah itu jauh lebih hebat dibandingkan dengan nama yang sering dipanggil-panggil mungkin di antara kita, tapi toh juga tidak pergi melakukan apa yang dilakukan, yang diungkapkan, yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Perintah itu pun sulit masuk di akal. Pergilah ke kampung itu, bawalah keledai itu tanpa izin. Kalau mereka bertanya, jawab, Tuhan memerlukannya dan ia akan mengembalikan. Saudaraku yang kekasih, siapakah ada di antara kita, kalau misalnya pendeta menyuruh Anda mengambil beras di tip top, lalu katakan pendeta Siburian memerlukannya, pasti Anda akan ditangkap, pasti akan dipenjarakan dan diperkarakan, karena Anda melakukan pencurian di tempat yang memperjualbelikan. Tetapi Yesus mengatakan itu sebetulnya karena dia sudah bekerja terhadap orang yang kepadanya murid itu disuruh. Sehingga murid itu pun pergi melakukan. Saudaraku yang kekasih, ya bagi murid itu, ya dari murid kepada Yesus menjadi pintu masuk terhadap keselamatan mereka. Menjawab ya dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan Yesus bagi kita, sesungguhnya menjadi pintu-pintu mujizat dalam kehidupan kita sehari-hari. Meskipun kadang-kadang yang kita lakukan itu sering kali tidak masuk akal, tetapi kalau firman Tuhan sudah berkata demikian, marilah kita belajar melakukannya. Seperti murid di dalam teks yang kita baca ini, mereka melakukannya, mereka percaya, lalu Allah dalam Yesus mendahuluinya beroleh keselamatan itu sendiri. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, Minggu Palma itu melambangkan beberapa hal. Daun palma di beberapa tiang di gereja kita ini, termasuk bunga palma di depan ini, mengingatkan kita setidaknya memiliki perilaku dalam 3 hal. Jadi siapa yang berminggu Palmarum hari ini, Tuhan sebetulnya memanggil kita meneladani Kristus lewat seekor keledai bersama anaknya yang dipakai Yesus sebagai tunggangannya. Mengapa harus keledai? Pertama,
itu mensimbolkan kerendahan hati, humility. Artinya Minggu Palmarum sebelum kita memasuki peringatan akan kematian Tuhan Yesus, waktunya lah bagi kita sekarang untuk semakin merendahkan hati, mengendarai seekor keledai. Tuhan Yesus tidak memakai kuda sebagai kereta perang, tetapi yang dia pakai ialah seekor keledai, tunggangan rakyat jelata. Dia menyatukan dirinya dengan rakyat umum. Meskipun Kristus bisa datang dengan segala kemegahannya, dengan segala kebesarannya, namun dia datang lewat tunggangan seekor keledai yang menggambarkan kerendahan hati, humility bagi orang-orang yang percaya kepada Yesus. Itu artinya setiap orang yang mengikuti ibadah Minggu Palma atau Palmarum, sesungguhnya kita datang ke hadapan Tuhan dengan segala kerendahan hati kita. Kita menjauhkan segala kecongkakan, tinggi hati, arogansi, dan lain-lain. Ada satu analogi TikTok akhir-akhir ini, apakah itu kita lihat atau tidak? Lucifer itu jatuh dari surga karena kecongkakannya, ketinggian hatinya. Itu Lucifer. Tetapi manusia kadang-kadang belum ke surga pun, masih di dunia, sudah bukan main tinggi hatinya dan kecongkakannya. Itu berarti kadang-kadang sebetulnya kita jauh lebih congkak dibandingkan dengan Lucifer. Dia sendiri sudah naik dulu ke surga, lalu karena tinggi hati dijatuhkan Tuhan dari sana. Kita belum ke surga, masih di Rawamangun kita, masih di Balai Pustaka kita berada, tapi acap sekali kita sudah jatuh kepada tinggi hati. Pertama, saudara yang kekasih, Minggu Palmarum ini menyerukan kita hidup dalam kerendahan hati. Sebab bagaimana kita bisa menyambut Kristus yang mengendarai seekor keledai dalam kerendahannya, kalau kita tidak datang di dalam kerendahan hati. Termasuk yang berpacaran juga rendah hati dengan teman, atau kepada orang tua, atau kepada sesama, dan kepada semua orang. Kedua, Minggu Palmarum itu lewat palma dengan seekor tunggangan keledai mensimbolkan damai, peace. Kalau kuda pasti dipakai untuk berperang dengan segala tombaknya dan lain-lain. Tetapi keledai tidak pernah ditunggangi membawa tombak, membawa golok, dan alat-alat senjata perang dan lain-lain. Sebab antara yang menunggang keledai dengan tunggangan ada perasaan sentuhan, sehingga keledai itu menunggang dengan damai orang yang menunggang, dan yang menunggang pun merasakan betapa dia mungkin sangat berat untuk dipikul oleh seekor keledai. Itu berarti Minggu Palma ini, saudaraku yang kekasih, menyerukan kita untuk hidup dalam damai, jauh dari kekerasan, jauh dari arogansi kekuasaan, tidak memakai pistol bagi yang punya,
Tidak harus memakai otoritas bagi seseorang untuk mengajak orang lain melakukan pekerjaannya, tetapi mungkin melakukan itu dengan damai, sehingga orang lain pun dengan senang hati melakukannya dengan baik. Minggu Palmarum ini memasuki minggu peringatan kematian Tuhan Yesus, memanggil kita semua menjadi juru damai, mulai dari keluarga, dari tempat kerja, dan dimanapun kita berada. Kalau ada orang perempuan yang gemar menyakiti kawannya, bertobatlah juga sekarang. Kalau ada seorang ayah yang gemar menyakiti hati istrinya, marilah kita juga mengubah. Sebab Tuhan memanggil kita menjadi juru damai. Lowongan yang amat dibutuhkan lewat Minggu Palmarum ini ialah lowongan menjadi juru damai. Juru parkir sudah banyak, juru tulis juga sudah banyak. Yang dibutuhkan sekarang yang paling banyak adalah menjadi juru damai. Sehingga kita di rumah kita pun terasa damai, yang berpacaran pun terasa damai, sehingga tidak ada kekecewaan dalam hati sesamanya. Kalau ketemu pacarnya, damailah hatinya, damailah di dalam jiwa. Kalau ada pacarmu kau hadir dia gelisah, itu tanda-tanda kau mirip dengan Lucifer nanti, tidak bisa hidup berdamai dengan sesama. Ketiga, Minggu Palmarum melalui simbol daun palma dan seekor keledai ini menyatakan kebenaran, truthness, perangai yang tidak akan terulang, apalagi untuk kesalahan yang sama. Dalam pemahaman sehari-hari pun kita sering disuguhi perenungan akan sikap seekor keledai. Seekor keledai kalau sudah pernah jatuh kepada lubang yang sama, pantang bagi dia untuk jatuh kedua kali kepada lubang yang sama. Manusia lebih dari seekor keledai. Kalau keledai saja tidak mau jatuh kepada lubang yang sama kedua kali, maka manusia yang merayakan Palmarum tidak lagi akan pernah kembali jatuh kepada kesalahan yang sama kedua kali, kejahatan yang sama kedua kali, apalagi ketiga kali, dan seterusnya. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, orang yang memiliki keledai tadi, diberikankah keledainya kepada murid itu? Diberikan ya. Tapi siapa juga yang punya keledai itu dalam nats ini? Sama dengan murid itu, dia NN, anonim, no name, mereka tidak punya nama. Padahal dia sudah memberikan keledainya. Tapi kenapa dia tidak harus diberitahu namanya? Seorang yang berbuat baik untuk Tuhan, lewat perikop ini memberikan kita pengajaran, tidak harus dipamer-pamerkan namanya untuk melayani Tuhan. Dia tidak mau menjadi hambatan akan terselenggaranya jalan keselamatan yang dibawa Tuhan Yesus. Tapi dia membuka jalan untuk penginjilan. Dia memudahkan jalan agar segenap rencana Tuhan Yesus berjalan yang sesuai dengan rancangan Tuhan.
Ini berarti Tuhan memanggil kita, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih. Jadilah kita seperti pemilik keledai ini, memberikannya tanpa harus menyerukan namanya banyak-banyak. Dia memberikannya, membuka jalan bagi keselamatan bagi kita. Dia tidak mau menjadikan dirinya sebagai penghambat akan berjalannya pelaksanaan firman Tuhan. Tapi dia memberi dirinya menjadi kemudahan, memudahkan pelaksanaan dari pekabaran Injil. Saya yakin itu dilakukan oleh pemilik keledai ini karena dia sadar bahwa yang dia miliki sesungguhnya adalah milik Tuhan. Dia merasa yakin meskipun dia menggembalakan keledai itu, tetapi sesungguhnya Tuhanlah pemilik keledai yang dia punya, sehingga dia mempersembahkan itu. Sekarang jangankan keledai, saya yakin dompetmu juga adalah milik Tuhan. Wajahmu juga adalah milik Tuhan. Rumahmu juga adalah milik Tuhan. Berilah itu juga dipakai untuk tempat pekabaran Injil di tengah-tengah dunia. Sesungguhnya kita bukan pemilik. Kalau kita pernah mengikuti dengan sungguh-sungguh sebuah lagu pada saat kita menerima katekisasi CD, di situ ada satu lagu yang menyebutkan dang au napuna au kulehon dirikon. Bukan kita pemilik terhadap diri kita, tapi Tuhan. God is the owner of everything you have. Apa itu? Pakailah saudaraku yang kekasih. Apakah hartamu? Apakah mobilmu? Apakah jabatanmu? Apakah pangkatmu? Atau ilmu pengetahuanmu yang tinggi? Sesungguhnya pakailah itu sebagai milik Tuhan untuk memuliakan Tuhan dalam hidup kita, sekaligus menjadi sukacita bagi orang lain. Dengan demikianlah Minggu Palmarum ini menjadi minggu persiapan khusus bagi kita, perenungan khusus bagi kita untuk dipakai oleh Tuhan melakukan pekerjaan pemberitaan penginjilan lewat sikap kita, lewat perangai kita, lewat pekerjaan kita, dan lewat segenap apa yang ada pada kita sekarang. Tuhan memberkatimu agar Minggu Palmarum ini betul-betul mengisi hati jiwa kita menyambut pengorbanan Kristus dalam hidup kita. Salah satu tandanya, saudaraku yang kekasih, salah satu tandanya Selasa, Rabu, Kamis kita akan mengikuti ibadah pasion di gereja ini. Kalau kita betul berparmarum, membuka hati untuk Tuhan, mari ikutlah juga dalam ibadah pasion di tengah-tengah gereja kita. Biarpun engkau anak-anak muda yang diberkati Tuhan lewat pekerjaanmu, lewat masa depanmu, tapi mulailah juga sejak masa mudamu engkau mengikuti tahap-tahapan pengorbanan Kristus dalam hidupmu yang dapat kita ikuti lewat minggu-minggu pasion, Selasa, Rabu, dan Kamis. Dan jangan dipelintirkan ibadah pasion
menjadi passion. Anak-anak muda, salah satu tandanya kamu menghayati pengorbanan Tuhan, jangan sampai salah menyatakan passion. Gak ada ibadah passion. Yang ada ialah ibadah passion. Merenungkan, menghayati pengorbanan Kristus di dalam hidup kita. Apalagi kamu yang sedang mencari jodoh, jangan-jangan Tuhan sedang mempersiapkan jodohmu ketika mengikuti ibadah passion tersebut. Tuhan memberkati engkau.